Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menulis huruf hijaiyah. Teman-teman sekalian, dalam menulis huruf hijaiyah ada beberapa aturan ataupun kaidah yang berbeda dengan penulisan huruf Latin. Di antaranya yang pertama, menulis huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Begitupun cara membacanya dari kanan ke kiri. Nah, kalau biasanya kita kan kalau Latin dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Ingat ya, menulisnya dan juga membacanya dari kanan ke kiri. Yang kedua, menulis huruf Arab harus bersambung antara satu huruf dengan huruf yang lainnya dalam satu kata ya. Nah, dalam satu kata itu harus bersambung, tidak boleh dipisah-pisahkan. Yang ketiga, ada beberapa huruf yang berbeda bentuk ketika berada di posisi awal, posisi di tengah, dan juga posisi di akhir. Nah, perbedaannya itu bahkan ada yang cukup signifikan, ada yang perbedaannya cuman sedikit. Tetapi tentunya dari beberapa posisi, baik di awal, di tengah, dan di akhir itu ada perbedaannya. Yang keempat, ternyata ada 6 huruf yang tidak bisa disambungkan ke huruf berikutnya. Ingat ya, ke huruf berikutnya. Kalau ke sebelumnya bisa. Ke-6 huruf itu adalah alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Yang kelima, bentuk hamzah bisa mengikuti alif, waw, atau ya. Ingat teman-teman, jadi hamzah itu bisa dalam bentuk alif, dalam bentuk waw, ataupun bentuk ya. Dan kaidahnya ya mengikuti kaidah alif, waw, dan juga ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini bentuk ketika satuan atau ketika tunggal, ketika di awal, ketika di tengah, dan juga ketika di akhir dari huruf hijaiyah. Pertama ada alif. Ingat ya, alif itu tidak bisa disambungkan ke huruf berikutnya. Kemudian teman-teman bisa lihat ba, ta, dan sa ini sama ya aturannya. Terlihat titiknya. Kalau ba titiknya di bawah, ta titiknya di atas, dan sa titiknya 3 di atas. Ketika di tengah seperti ini, kalau di awal seperti ini, kalau di akhir juga seperti ini. Nah, di sini ada contohnya. Ba, bi, bu, kata ba. Nah, itu untuk menulis ba. Tatitu, taroka, sathitu, sakopa. Nah, ini penulisan huruf sa. Ingat ya, pokoknya kalau ba dan ta dan sa itu diingat-ingat dari titiknya, posisi titiknya. Titik di bawah, titik di atas 2, dan titik 3 berada di atas garis. Sekarang bentuk dari jim, ha, kho. Aturannya sama ya. Jim, ha, kho, hanya perbedaan dari titik. Kalau jim ada titiknya, ha tidak ada titiknya, dan kho titik di atas huruf. Lihat kepalanya nih. Jadi yang terpenting adalah kepalanya. Kalau di awal ekornya hilang, kalau di tengah disambungkan ya tentunya tidak ada ekornya. Nah, kalau di akhir seekornya muncul lagi. Jim, ha, kho ketika berada di akhir itu muncul lagi ekornya. Ini contoh dalam penulisan katanya ya. Jajiju, sajada, nahahihu, manaha tuh kan kalau di akhir ada ekornya lagi. Kemudian khokhihu, sakhoto. Nah, dan kalau di tengah seperti ini kho-nya ya. Nih, selanjutnya ada huruf dal, zal, ro, zai.
Ini ingat ya, dal, dzal, ro, zai termasuk huruf yang tidak bisa disambungkan dengan huruf berikutnya. Sehingga teman-teman ketika di awal hampir mirip, bukan mirip lagi ya, emang sama ya dengan ketika tunggal atau ketika satuan. Nah, adapun ketika di tengah dan akhir sama ya bentuknya. Hanya bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya saja. Contoh di sini ya. Dadidu, nah, badaro, daknya disambung ke sebelumnya, tapi setelahnya nggak boleh. Dadidu, nabadha, roriru, karoma, zazizu, nazala. Tuh kan? Huruf-huruf yang 4 ini ya tidak bisa disambungkan ke huruf berikutnya. Nah, jadi huruf-huruf setelah dal, dzal, ro, zai, maka penulisannya menjadi posisinya seperti di awal lagi ya, posisinya seperti di awal lagi. Sekarang kita lihat sin, shin, sod, dan dod. Nah, sama aturannya, yakni ekornya dihilangkan ketika huruf disambungkan. Ini ketika di awal, di tengah. Nah, ketika di ujung atau di akhir, maka ekor dari sin, shin, sod, dan dod ini dimunculkan kembali. Ini contoh-contohnya ya. Ini sasisu ketika di awal, di tengah, dan di akhir disambungkan. Abasa, lihat ekornya muncul. Sashishu, syauroka, ini ketika di awal. Sosisu, fasola, nah sod itu ya bisa disambung ke sebelum dan ke setelahnya. Dodidu, doroba, seperti ini bentuknya ya. Hampir mirip ya, ingat saja dari titiknya. Kalau sin biasa tidak ada titik, ada shin ada titik 3, sod tidak ada titik, dan dod ada titiknya. Sekarang kita perhatikan huruf to dan dho. To dan dho. Nah, untuk to dan dho ini lebih gampang ya teman-teman, karena pada dasarnya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan bentuk. Coba lihat, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir bentuknya sama. Hanya mungkin ada garis untuk menyambungkan saja dan huruf setelah ataupun sebelumnya. Ya, contoh di sini katanya tolaba, to-nya sama ya. Hafadhu, bentuknya sama baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Sekarang kita ke huruf ain dan ghain. Ain dan ghain. Nah, ain dan ghain ini lumayan beda ya bentuknya ketika di tengah, di awal, dan di akhir. Coba lihat. Ketika di awal ekornya hilang, ya kan ya? Ekornya hilang. Nah, ketika di tengah, di bentuk kepala ainnya itu seperti ini. Ya. Tidak terbuka ya, tertutup ya hurufnya, tertutup. Nih, lihat, ain dan ghain. Kalau di akhir, bentuk kepalanya seperti ain dan ghain di tengah, tetapi ekornya dimunculkan lagi. Kalau fa dan qaf ketika disambung maka hilang ekornya. Maksudnya yang ini nih, ekor kecilnya itu. Nah, kalau di ujung ekornya dimunculkan lagi. Seperti ini contohnya ya. Gofaro di tengah seperti ini. Nah, qoso, qafnya seperti ini. Nah, kalau di akhir dimunculkan lagi ya ekornya. Sekarang kita ke huruf kaf ya, kaf. Hanya kaf saja ya. Nah, untuk huruf kaf ada perbedaan yang signifikan ketika awal dan tengah. Sedangkan kalau di akhir ini mirip dengan yang satuannya. Nah, kalau di awal seperti ini bentuknya, mirip dengan yang di tengah. Maka ketika disambungkan contoh seperti ini, ka, ki, ku. Ketika di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, boleh juga ketika di tengah bentuknya seperti ini. Mungkin lebih lonjong gitu si kafnya. Sekarang kita ke huruf lam. Lam sama ya dengan huruf-huruf yang lainnya, yakni kalau ada berekor itu ekornya dihilangkan seperti ini ya. Lam di tengah dan lam di ujung, ekornya dimunculkan. Nah, kalau lam ini bisa disambungkan, sedangkan terkadang ada beberapa dari kita itu ketukar dengan alif. Ingat, kalau alif itu tidak bisa disambungkan ya dengan huruf berikutnya. Sedangkan kalau lam bisa disambungkan dengan huruf berikutnya.
Huruf berikutnya adalah mim. Nah, kalau mim itu seperti ini ketika di awal, di tengah juga hanya ada kepalanya, dan di akhir dimunculkan ekornya seperti ini. Dan ini contohnya huruf ma, mi, mu, sa, ma, to, contohnya ya. Nah, kalau nun hampir mirip dengan tadi ya, kayak ba, ta, dan tha. Hanya garis saja, garis lengkung. Kemudian ketika di ujung bentuk perahunya dimunculkan lagi. Ya, bentuk perahunya dimunculkan lagi. Contohnya seperti ini ya. Na, ni, nu, ini dibacanya na, ni, nu. Ini ada nun ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau yang ini na'ama, na, nun di awal. Kemudian ada wau. Wau tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Maka kalau ada nulis wa, wi, wu disatukan, maka semuanya terpisah ya. Wa, wi, wu ya. Contoh lain qawala. Nah, wawunya tidak bisa disambung dengan lamnya karena tadi ya, ingat ada 6 huruf yang tidak bisa disambung. Kemudian huruf ha. Ha ketika tunggal itu bentuknya bulat. Dan ketika di awal seperti ini bentuknya. Nah, kalau di tengah juga lumayan signifikan perubahannya, dan di akhir seperti ini bentuknya. Nah, kalau disatukan nih, ha, hi, hu disambungkan semuanya menjadi seperti ini. Ha, hi, hu di awal, di tengah, dan di akhir. Wala, ha, hanya juga seperti ini. Nah, kalau ya hampir mirip dengan nun ya, hanya garis saja yang dimunculkannya. Kemudian ada titik 2 di bawah. Ingat, jangan ketukar dengan ta. Kalau ta itu titik 2 di atas garis. Nah, kalau di bawah garis itu huruf ya. Sedangkan kalau di ujung nih dimunculkan lagi bentuk ya-nya. Bentuk ekornya, ekor ya-nya itu dimunculkan lagi seperti ini. Nih ya, contoh nih ya. Ya, yi, yu, bayana. Kemudian al-hamzah. Ingat hamzah itu tadi, ingat ya, bisa dalam bentuk alif, dalam bentuk waw, ataupun dalam bentuk ya. Dan tulisan hamzah itu kalau di awal ya seperti halnya alif. Ingat, hamzah juga bisa mengikuti kaidah alif, waw, dan ya. Adapun tak marbutoh ini teman-teman hampir mirip dengan ha, hanya saja ada titik 2-nya di atasnya. Dan tak marbutoh itu selalu berada di akhir kata. Artinya kalau di awal dan di tengah tidak ada tak marbutohnya. Itulah teman-teman sekalian kaidah tata cara penulisan huruf hijaiyah ataupun tata cara menyambungkan huruf hijaiyah dari satu huruf ke huruf berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.